Oke, halo semua, kembali lagi bersama gue Elmo di channel Gadgetmo ini. Dan di video kali ini akhirnya gue bisa kembali mereview handphone. Dan handphone kali ini yang gue bakal review adalah Sony Xperia XZ3 yang gue beli dengan harga 600.000. Ya tentu aja ini bukan dengan kondisi spesial, tapi ya tentu ada beberapa minus dari handphone ini yang gue beli. Dan bakal gue jelasin di video ini, sekaligus mari kita lihat bagaimana performa Sony Xperia XZ3 di tahun 2025 ini. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja tonton sampai habis video ini dan mari kita review, oke? Jadi kemarin gue sempat beli handphone di marketplace Facebook. Handphone ini dengan harga itu ya di 600.000 dengan beberapa minus, dan gue akan jelaskan satu persatu di video ini. Kita bahas pertama di desain dan displaynya. Oke, Sony Xperia XZ3 ini punya desain yang menurut gua itu ya menjadi ikonik tersendiri di line up Sony, karena dia pakai desain layarnya yang curve gini guys. Dan menurut gue ini sebenarnya jadi mewah banget ya, apalagi di zaman itu lumayan jarang handphone dengan layar curve. Paling bisa nemu hanya di line up-nya Samsung Galaxy S series. Tapi di zaman itu desain curve-nya Sony ini kurang ada fiturnya gitu ketimbang Samsung yang display edge-nya itu banyak dimanfaatin, kayak ada fitur-fitur dari edge-nya sini ya bisa digunakan gitu. Sedangkan di Sony ini hanya sekedar curve display-nya aja, jadi cuman buat kesan mewah aja gitu. Dan untuk bagian belakangnya ini dia begini guys. Ntar gua lap sedikit. Ini memang gua dapet unit yang banyak lecetnya ya. Kalian bisa lihat sini lecet gini, banyak banget lecetnya. Begitu juga di bagian layar ini gua dapet memang udah kurang bagus ya, cuman nggak sampai retak, cuman ada ya lecet-lecet beginilah. Ntar gua coba bersihin dulu, ntar bisa kelihatan ke lecetnya separah apa sih untuk lecetnya ya. Kayak gini lah guys untuk lecet-lecetnya, kalian bisa lihat sendiri. Ini ada memang pemakaian banget, apalagi tidak pakai anti gores. Untuk bagian backdoornya ini ya cukup mengkilat ya, walaupun banyak lecetnya. Untuk di warna ini menurut gua warna yang jarang ya, warna yang ini. Kalian bisa lihat sendiri, gue bisa ngaca, bahkan kaos yang gue pakai bisa kelihatan, bisa mantul gitu guys. Ini kalian bisa selfie gini. Desain belakangnya ini menurut gue keren, karena dia ikut melengkung juga. Cuman posisi fingerprintnya ini aneh banget ya. Kalian harusnya kan di sini nih, pas di kameranya ya. Tapi Sony keke banget di XZ2 series itu, bagian fingerprintnya di tengah, terlalu tengah ini guys. Jadi nggak enak banget sih buat dipakai. Lanjut di desain pinggir-pinggir sini, dia itu ada volume button, volume on off, dan di sini ada tombol shutter. Sayangnya punya gue ini tombol shutternya udah gak bisa, udah keras guys, ya perlu diservis. Terus di bagian sampingnya polos, bagian atas ada, ini udah lecet-lecet juga. Di bagian atas ada SIM ejector yang tinggal ditarik begini guys. Sebentar. Sorry. Ini guys, tinggal ditarik begini. Jadi dia tuh punya single SIM dan micro SD guys, bisa ditambah ya. Itu yang gue suka dari Sony. Terus ada mikrofon. Di bagian bawah ada lubang untuk charge Type C dan mikrofon juga. Ada beberapa list antena juga di sini ya guys. Cuman di sini device yang gue dapat ini sekarang dia Wi-Fi only. Jadi kalian nggak bisa pakai kartu SIM. Bisa pakai kartu Tri tapi harus bisa mancingnya gitu guys. Jadi ya anggap saja ini Wi-Fi only. Tapi di harga 600.000 Wi-Fi only ya oke lah menurut gua. Kualitas displaynya, menurut gua kualitas displaynya ini sangat-sangat bagus ya. Dia tuh punya resolusi 1440 kali 2880 atau menurut gua ini ada 2K ya, 2K. Terus
DPI-nya juga ada di 538 DPI. Ini menurut gua sangat-sangat tinggi. Apalagi ukurannya itu hanya 6 inch. Di zaman sekarang 6 inch itu lumayan kecil ya. Dibandingkan handphone sekarang yang ini, kalau gue bandingin sama Note 10 Plus, nah kan kelihatan gede banget sih Note 10 Plus. Tapi kalau misalnya gue bandingin sama Google Pixel 3, nah masih kecilan Google Pixel 3 guys. Jadi ini ada di tengah-tengah lah, 6 inch-nya. Mungkin di zaman sekarang setara handphone ukuran 6,4 inch lah kalau di zaman sekarang ya, karena rata-rata layar scan kan udah pada full ya guys. Terus untuk displaynya gimana? Oke, untuk displaynya ini menurut gua sangat-sangat masih sangat-sangat bagus, apalagi memang resolusinya cukup tinggi. Dan gimana kualitasnya? Kualitasnya memang kalian bisa lihat sendiri, ini masih super bagus banget kalau diajak nonton ya. Jadi brightnessnya juga udah cukup, udah gue tes di siang hari, dia masih kelihatan sangat jelas, masih usable banget. Cuman guys, sayang banget device gue ini, speakernya ini agak pelan ya, pelan banget malah menurut gue. Hanya kuat di bagian earpiece ini sedikit, tapi di bagian bawah udah pelan banget, udah kayak mendem begitu ya. Kayaknya memang perlu diservis ini. Tapi untuk gue tes menggunakan ini pakai earphone Type C ya, karena dia gak punya jack audio 3,5 mm. Ini masih berfungsi dengan baik, masih enak banget buat dengerin musik, nonton film, pokoknya gue sering atau main game. Mendingan pakai ini aja sih. Device gue ini tuh ada sedikit minus, dia itu ada shadow guys, bentar gua harus nyalain ke mode display. Nah ini kalau kita pakai display yang warna putih ini, maksud gua tema yang terang ya, di sini tuh dia ada shadow ya guys. Shadownya itu malah ada tulisan Sony guys, ini ada tulisan Sony. Tapi sebenarnya kalau di yang lain-lain itu dia agak kentara. Misalnya gue buka sesuatu kayak gini yang banyak warnanya, itu gak terlalu kentara guys. Cuman kalau kalian ada buka warna terang atau yang polos gitu terus terang, bakal kelihatan nih ada tulisan shadow, ada tulisan Sony ya shadownya. Mungkin kena pernah stuck logo gitu. Tapi overall buat nutupin kekurangannya itu, gua selalu pakai mode dark. Jadi ya biar aman aja sih, biar gak terlalu kentara lah kalau misalnya handphone ini ada shadow. Oke, sekarang kita bahas di performanya guys. Gimana performa handphone Sony harga 600 ribuan ini? Ya tentu saja alasan gua beli handphone ini, gua pasti gincar banget di performanya di Snapdragon 845, karena ini merupakan salah satu chipset yang paling berkesan menurut gua, karena dulu gua pakai Asus Zenfone 5Z itu cukup lama menggunakan chipset 845 ini, dan benar-benar memuaskan banget. Dan gue penasaran di tahun 2025 ini chipset Snapdragon 845 ini apakah masih bisa bersaing guys. Nah ini tuh handphonenya menurut gua untuk daily usage semuanya masih bagus banget guys, masih smooth, masih enak banget. Buka tutup aplikasi ini masih sangat-sangat cepet. Kalau kalian buka kayak gini guys, ini masih cepet banget lah menurut gua, masih oke. Respon touchnya juga ini enak banget. Cuman sayang aja sih gua cuma dapat yang wifi only ini. Buka tutup aplikasi menurut gua masih sangat-sangat responsif ya guys. Di sini gua kalau misalnya buka Play Store ini masih lancar banget, masih berasa banget kalau ini dulu adalah X flagship ya. Kita mau scrolling ini mulus, lancar guys. Pokoknya gua scrolling cepat itu gak ada nge-lag-nya sama sekali. Pokoknya ya masih berkesan banget lah menurut gua Snapdragon 845 ini. Apalagi ya UI dari Sony itu ringan banget. Dan fun fact-nya lagi, handphone ini tuh
dia itu udah di custom ROM guys, udah di custom ROM. Sekarang dia ada di posisi pakai ini guys, Lineage OS versi 22.2 guys, dengan Android versi 15. Nah guys, sekarang dia udah Android 15, karena aslinya itu dia mentok pasti di Android 10, cuman di pemilik sebelumnya itu dia udah custom ROM di Android 15. Dan menurut gua ini ternyata UI-nya ini malah lebih ringan ya menurut gua ketimbang software bawaannya itu yang Xperia apa itu OS-nya, pokoknya yang hampir stok Android gitu guys. Di Lineage OS ini ternyata smooth guys, buka aplikasi ini enak banget. Nggak, ini pokoknya smooth banget lah kalau kalian mau ngapain aja, karena performanya ini masih enak-enak banget guys. Buat scrolling TikTok ini masih enak, buat balas-balasin WA ini juga masih enak banget, karena ini guys respon layarnya itu enak banget. Kalau dipakai ngetik juga sangat-sangat responsif. Cuman di sini gue matiin getarannya karena getarannya itu jelek banget ya untuk vibration motornya, jadi ya gue gak nyalain. Cuman kalau buat ngetik ini enak banget guys, karena ya tau lah Sony itu layarnya sangat bagus. Minus dari handphone ini tuh sayang banget ada di fingerprintnya yang udah gak bisa dipakai, jadi makanya dari tadi gue pakai pola guys. Jadi ya mungkin salah satu minus yang bakal gue maklumi ya di harga 600 ribuan ini. Terus gimana performa handphonenya ini? Gue udah tes main game PUBG Mobile di handphone ini, dan hasilnya itu sangat-sangat memuaskan sih menurut gue guys. Kenapa gue bilang memuaskan? Karena pertama Snapdragon 845 itu masih bisa jalanin di smooth extreme atau 60 fps, dan performanya ini menurut gue udah gacor banget, udah oke lah, udah mantep banget. So memang bakal ada gejala throttling saat dia panas, tapi menurut gue itu masih oke banget. Apalagi handphone ini layarnya enak, gyroscope-nya juga enak. Pokoknya pas main PUBG Mobile ya, ini adalah game yang bakal gue selalu ngetes buat handphone, karena gue selalu mematok kalau misalnya handphone yang bisa smooth extreme itu bakalan enak banget dipakai di tahun sekarang, karena chipsetnya artinya itu udah kenceng banget, karena udah bisa 60 fps di PUBG Mobile. Pokoknya menurut gua standarisasi chipset bagus yang ada di handphone yang bisa dipakai jangka panjang itu menurut gua harus bisa smooth extreme lah di PUBG Mobile, harus bisa 60 fps pokoknya. Nah jadi ini dia alasan kenapa gue beli handphone ini, itu buat main game aja sih sebenarnya guys. Karena dia kalau gue gak penting atau gue gak mentingin case atau segala macam itu guys yang harus melindungi handphone, karena handphonenya udah tempur gini guys, udah siap memang diajak ngeber asalkan main gamenya lancar. Ini grafiknya udah bisa smooth extreme. Terus kalau misalnya panas tinggal gue tambahin ini cooler. Ini gue beli harganya cuma 100 ribu, tapi dinginnya mantep banget. Tinggal gue pasangin di sini guys. Terus gue udah bisa main PUBG Mobile dengan sangat-sangat aman. Bahkan gejala throttling hampir gak ada pas kalau gue pakai cooler. Dan suhunya itu bakal jadi rendah banget guys, karena pakai cooling system kayak gini. Nah, gue akan sedikit main buat nunjukin kalian gimana performa Sony Xperia XZ3 gue ini yang gue dapetin di harga 600 ribu. Nah, disini gue bakal main arena training karena buat ngetes respon face hand gitu guys. Bakal agak lumayan berat karena baterai juga kalau misalnya udah di bawah 30% bakalan agak susah ya guys. Oke, dapat satu. Ini untuk gyronya masih enak banget guys. Nah, pokoknya masih nyaman banget buat
Dipakai spray juga enak. Satu, dua guys. Ntar fokus. Shit, nggak dapet. Oke, kita reset lagi. Kelihatan. Kita menang guys. Jadi inilah guys. Oke, kita menang, dan setelah 3 match baterainya sisa 3 match mau main 3 match karena training, baterainya sisa 20% guys. Sama 23 menit dia habis dari berapa persen tadi? 33 sampai 22, sekitar 10% lah. Sekitar 23 menit kita main guys. Dan baterai sisa 20%. Baterainya cukup irit, dan gue kalau misalnya jarang pakai ini masih standby time-nya itu awet ternyata guys. Apalagi kita bahas kameranya menurut gue biasa aja guys. Menurut gua standar banget ya untuk di tahun sekarang. Cuman di sini ada sedikit kebantu dengan Gcam. Hasilnya itu bisa ya bikin warnanya jadi lebih baik lah, lebih bagus sedikit. Terus kontrasnya atau highlightnya juga bisa lebih baik kalau kalian pakai Gcam guys. Karena di harga segini tuh gue dapatnya cuman ngarepin performa, display, sensitivitas layar, sama kalau bisa buat dengerin musik. Ini udah ya menurut gue udah cukup banget di harga 600 ribuan. Dapat performa yang smooth, yang masih sangat-sangat lancar buat di mainin game. Pokoknya masih enak banget lah pokoknya. Terus kalian lihat cepet banget loadingnya. Snapdragon 845 di tahun ini masih oke banget, walaupun RAM-nya ini cuma 4 GB ya, dan internal storage cuma 64 GB guys. Di sini kalian bisa lihat untuk RAM-nya itu di 6 GB guys, XZ3 RAM-nya 6 GB, terus internalnya di 64 GB. So menurut gue di harga 600 ribuan gue gak recommended sih buat dijadiin HP utama, tapi untuk HP kedua ini udah sangat cukup. Yang penting handphone utama kalian itu bisa dikasih hotspot guys, itu udah enak banget. Punya handphone kedua Sony itu menurut gue the best guys. Jadi handphone ini bakal gue posting juga di Shopee gue, nanti linknya gue taruh di deskripsi, dan mungkin gue bakal jual di harga yang lebih murah lagi. Karena mengingat ini kondisinya juga seperti ini, gua rasa buat kalian yang pengen handphone yang bisa dipakai main game yang enak, tapi ya dapat wifi only, nggak mentingin kualitas, maksud gua ini kondisi body yang menurut gua ya udah lecet-lecet ya guys, tapi masih oke. Terus fungsinya yang di speaker udah lumayan pelan. Terus tombol on off masih normal sih, tombol volume aja yang agak keras, tapi masih berfungsi guys, masih berfungsi, cuman agak keras aja. Terus tombol shutternya udah gak fungsi. Oke. Segini aja video dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan yang minat handphone ini gua bakal kasih linknya di bawah. Oke guys, thank you. Gua Elmo, peace out.